Halo semuanya. Selamat sore, selamat pagi, siang, malam, tergantung kalian yang menonton video ini. Hari ini bersama saya lagi, Epafroditus Alvandaru, berada di konten terbarunya Campus Awakening, yaitu caring sharing. Ya, sharing berada di dalam mobil, cerita-cerita mengenai kehidupan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan hari ini kita bersama dengan seorang, apa ya mas manggilnya, seorang narasumber, seorang teman dan sahabat yang ada bersama-sama melayani Tuhan di Kingdom Family Network bersama Mas Nathanael Kurniawan. Halo. Sarjana apa mas? Saya AMD. AMD. AMD kepanjangannya apa? Ahli madya. Ahli madya. Keteknikan. Saya dulu kuliah teknik. Ya, Instagramnya? Ada @Nathanael Kurniawan. Ya, @Nathanael Kurniawan. Ini juga Instagram saya @alvandaru. Nanti bisa di follow. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja Mas Nathan, nggak usah tegang. Oke, siap Mas Wadid. Sambil menikmati perjalanan menuju Nyore. Ini syutingnya di sore hari, by the way, golden hour. Jadi sambil nyore bareng Mas Nathanael. Mas Nathan sibuk apa hari-hari ini? Panggilnya Nathan aja ya? Iya, Bro Nathan aja. Bro, sibuk Nggak apa, apa-apa, bro? santai aja. Sibuk apa bro? Hari-hari ini belum ada banyak kesibukan karena ini biasanya kan kita pelayanan ke sekolah, ke luar pulau juga, tapi untuk kali ini di masa pandemi kita hanya online aja. Pelayanan ada tapi juga online. Oh, full timer ya? Iya, saya bagian dari full timernya Yayasan Saluran Berkat untuk Negeri. Ada juga nanti Instagramnya bisa dicek. Ya. Instagramnya yayasan. Iya, Yayasan ya. Saluran. Bisa teman-teman cek ya, teman-teman PMK Campus Awakening dimanapun berada. Jadi Mas Nathanael ini dulu pernah menjadi ketua Campus Awakening Solo, bener ya Mas? Ya. Ya, di tahun berapa itu Mas Nathan? Tahun berapa ya? 2017 mungkin. 2017. Iya, 2017. Jadi ketua CA Solo. Iya. Waktu itu namanya udah CA belum toh? Itu apa ya, masa transisi mungkin ya, karena dulu awalnya kan Firehouse, ya Firehouse Kentingan, ya. Firehouse Solo, terus menjadi Campus Awakening. Boleh cerita sedikit nggak dulu apa yang dikerjakan di CA Solo dan kenapa mau terpanggil melayani kampus, melayani PMK? Dulu ikut PMK juga? Kebetulan 2015 saya jadi ketua PMK di kampus. Waktu itu mantan ketua PMK sama ya, di kampus. Saya wakil sih, wakil PMK. Kampusnya? Saya dulu kuliah di Akademi Teknologi Warga Surakarta. ATW. Iya, ATW Surakarta. ATW, ini kakak seniormu. Halo. Namanya Mas Nathanael. Boleh cerita sedikit nggak tentang PMK, tentang CA Solo? Dulu ceritanya gimana sih? Saya mulai dari awal saya ikut pelayanan aja ya. Dimulai dari pertobatan sih, karena memang background saya lahir dari keluarga hamba Tuhan, cuman ya dengan banyak case kehidupan yang saya lewati, saya nakal, ya jatuh bangun dalam dosa, tapi singkat cerita saya kuliah di Solo. Waktu itu 2014 saya mulai masuk kuliah dan hidupnya tidak tambah baik karena terpisah dengan keluarga. Di Solo sendiri tidak punya saudara, keluarga, ya tambah berantakan lah. Tapi singkat cerita waktu itu awal 2015 tiba-tiba saya ngalami Tuhan secara pribadi dan saya memutuskan untuk bertobat, memberikan hidup saya untuk Tuhan. Nah, 2015 awal. Enggak, saya udah masuk kuliah semester 2 itu. Udah di ATW ya? Udah di kampus 2015. Nah, waktu itu enggak tahu gimana ceritanya, mungkin juga jalan Tuhan. Jadi jalan Tuhan. Saya waktu itu baru dalam hitungan minggu saya memutuskan untuk bertobat dan hidup dengan cara Tuhan. Tiba-tiba
saya tergerak untuk ikut PMK waktu itu di kampus. Nah, saya datang, nggak banyak waktu itu teman-teman di kampus yang ikut ibadah persekutuan mahasiswa Kristen itu hanya sekitar 5-6 orang. Dan ternyata waktu itu ketika saya datang, teman-teman yang ada di situ mereka sharing bahwa ternyata PMK-nya sudah ya bisa dikatakan vakum hampir 2 tahun. Dan tiba-tiba waktu itu ada kakak tingkat yang dia punya hati, tapi waktu itu dia mau PKL ke luar pulau ceritanya. Nah, singkat cerita, minggu berikutnya ketika saya datang di ibadah PMK, saya langsung dikasih kepercayaan untuk handle di PMK ATW. Nah, agak lucu sih karena saya sendiri juga kaget dalam proses baru bertobat, belum mengerti banyak pelayanan, harus ngurus komunitas, organisasi. Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi ya cuma saya jalan aja gitu. Jadi maksudnya termasuk orang yang bertobat di masa kuliah ya? Iya, bener, di kampus. Tapi motivasi ikut PMK waktu dulu memang udah bertobat kepengen cari Tuhan atau kan banyak nih anak-anak PMK yang ayo datang ke PMK itu cari cewek gitu banyak kan. sih. Ya kalau Nathan sendiri? Kalau saya sendiri karena kampus saya kan memang kebanyakan cowok ya, karena memang keteknikan, jurusannya mesin, pertambangan, alat berat gitu-gitulah. Nggak banyak di sana. Mungkin ada cewek tapi hitungan jari itu yang jurusan elektronika ya. Jadi ya memang waktu itu pure karena saya pengen cari Tuhan gitulah. Saya pengen cari Tuhan, saya pengen berkomunitas dengan teman-teman yang mereka seiman, juga punya hati seiman kayak gitu. Cerita sedikit boleh nggak tentang pertobatannya dulu gimana sih? Tadi kan ngomong jalan Tuhan tapi belum detail. Ya, jadi waktu itu balik lagi waktu semasa saya sekolah, saya tuh anak yang nakal ya. Padahal anak hamba Tuhan. Tapi ya di luar saya punya banyak temen, banyak komunitas. Maksudnya momen ketemu rokok, Tuhan minum gitu? Iya. Jadi kan 2014 saya masuk kuliah di Solo dan kebetulan teman-teman saya banyak dari luar pulau. Nah, waktu itu mulai ya tambah berantakan lagi. Tapi sampai satu kali waktu itu ketika saya ada di kamar kos, jadi waktu itu saya ngalami Tuhan malah bukan ketika ikut ibadah KKR, lagi acara di gereja, enggak ya, tapi benar waktu itu waktu saya di kamar di kamar kos, dan malam hari saya ingat waktu itu karena ada beberapa teman-teman ya, maaf mereka kos saya itu jadi base camp gitu loh untuk teman-teman pakai barang-barang terlarang kayak gitu. Beneran serius. Jadi sampai teman saya yang dari Batam itu dia bawa heroin ya, itu ada 2 pack kecil disimpan di kamar kos saya. Tapi itu masa lalu lah cerita. Jadi waktu itu karena kita kan rame-rame dan teman-teman juga biasa pakai itu, saya juga minuman keras. Di Solo ya? Iya. Di Solo ternyata banyak ya narkoba. Cukup banyak. Jadi waktu itu tiba-tiba teman saya yang bawa itu akhir 2014 dia harus keluar dari kampus. Karena dia dikejar-kejar. Udah ketahuan. Iya, dikejar-kejar dan dia pulang ke Batam, singkat cerita. Nah, waktu itu tiba-tiba tengah malam ketika saya ada di kamar kos, saya nggak tahu kenapa saya seperti orang yang gelisah gitu. Saya kayak orang yang gelisah, seperti merasakan sesuatu yang sangat tidak nyaman dan tidak tenang gitu loh. Dan tiba-tiba saya diingatkan Tuhan dengan semua dosa yang pernah saya lakukan. Dan waktu itu saya nggak tahu mau ngapain. Saya cuma bisa nangis waktu itu. Saya cuma bisa nangis dan saya berdoa, Tuhan, saya sudah terlalu banyak menyakiti hati Tuhan gitulah. Dan saya berdoa dan tiba-tiba di waktu itulah Tuhan sentuh hati saya gitu. Nah, itulah titik awal pertobatan saya. Saya mulai mengerti bahwa hidup saya terlalu berharga dan saya putuskan untuk meninggalkan cara hidup saya yang lama gitu. Aneh ya teman-teman, bahwa kalau saya sendiri bertobat itu di ibadah, bro. Oh gitu. Saya bertobat di ibadah. KKR gitu. Waktu KKR pencurahan Roh Kudus di gereja.
Ada waktu itu 10 hari Pentakosta, ada ibadah KKR, saya bertobat di situ. Saya memutuskan untuk saya meninggalkan hidup lama dan Tuhan juga datangi saya nangis waktu itu pertama kali saya ibadah. Asik nangis. banget ya disentuh Tuhan. Karena gereja saya dari gereja ortodoks. Oh gitu. Ya, saya nggak pernah merasakan ibadah nangis dan pertama kali di situ saya ibadah meneteskan air mata. Tapi di ibadah KKR, kalau di kamar kan kita bisa milih ya kita mau ngapain ya. Aneh sih, maksudnya jarang teman-teman. Ya baru ngerti cerita ini gitu. Oke, jadi setelah bertobat, ikut Tuhan, ikut PMK, jadi ketua itu karena insiden ya berarti ya? Bener, lebih tepatnya. Jadi karena waktu itu saya datang, saya ingat 5 atau 6 orang yang ada di ruangan. Yang 3 itu kakak tingkat, yang 3 itu seangkatan sama saya. Oke. Dan karena waktu itu ketika pertama kali saya datang, saya juga, mereka kan lagi share. Dan waktu itu saya tidak tahu apa yang mereka bagi, tapi karena saya datang terlambat dan tiba-tiba ada satu kakak tingkat ngomong kasih saya waktu kesempatan untuk kesaksian. Nah waktu itu karena seperti tertodong ya. Ya udah mau gimana lagi, ya udah sampai akhirnya waktu itu saya cerita tentang pertobatan saya. Ya saya cerita ngomong apa adanya kalau beberapa minggu lalu saya baru aja bertobat dan saya butuh komunitas. Nah ceritanya seperti itu. Tapi malah tiba-tiba di ibadah berikutnya saya kena prank. Bukan prank ngasih makan sampah itu ya, bukan ya? Bukan, beda lagi. Oh iya, jadi kena prank untuk jadi ketua PMK. Kalian yang di luar sana ketua PMK yang senasib sama Mas Nathan, nanti bisa DM Instagramnya, nah Mas Nathan bisa ngomong sama Kak atau komen di bawah. Saya juga kena prank jadi ketua PMK karena banyak sekali cerita bro. Teman-teman ketua PMK itu ceritanya banyak juga yang sama kayak kamu bahwa nggak ada yang nerusin vakum PMK-nya. Tapi puji Tuhan ada 3 orang kakak tingkat tadi ya, yang masih punya hati untuk mengerjakan PMK, sehingga mereka masih yaitu mengadakan dulu pasang brosur gitu juga ya berarti di kampus. Enggak sih. Enggak. Jadi terus tahunya kalau ada ibadah PMK? Saya tanya. Tanya. Aktif ya? Jadi memang sebenarnya PMK di kampus saya sudah ada, cuman di angkatan di atas saya itu ya bisa dikatakan orang-orang yang ada di persekutuan itu hampir tidak ada gitu. Jadi hanya ada 1 orang, 2 orang, dan kadang tidak ada, ya bisa dikatakan hampir vakum gitu loh. Tapi waktu itu saya coba iseng, saya tanya dengan beberapa teman di organisasi kampus waktu itu, ada ndak komunitas rohani Kristen di kampus ini gitu. Dan tiba-tiba ada orang katakan ada PMK hari Jumat jam 11 siang gitu. Saya dikasih tahu ruangannya dan ya udah besok hari Jumat selesai jam kuliah saya langsung datang masuk ke situ gitu. Iya. Jadi ketua PMK berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Cepet ya? Iya, cepet. Apa aja yang dilakukan dulu bro? Dulu sempet, karena waktu itu saya sendiri juga ngalami banyak proses di kampus dan ketika menjabat sebagai ketua PMK waktu itu, dan angkatan saya pun waktu itu tidak banyak, hanya beberapa orang aja gitu. Dan singkat cerita kami bikin gerakan doa di kampus. Terus waktu itu kita juga sempat bikin retreat juga untuk anak-anak kampus, dan itu untuk pertama kalinya retreat encounter di kampus ATW. History maker. Dan ya puji Tuhan setelah dari itu tiba-tiba mulai buah dari doa. Mulai ada anak-anak yang tiba-tiba mereka mulai ngalami Tuhan, butuh komunitas dan butuh untuk dimuridkan di sana gitu. Ya puji Tuhan lah, 1 tahun sampai hari ini masih ada ya? Sampai hari ini puji Tuhan masih ada. Ada banyak generasi yang sudah dilahirkan di sana. Oke. Kemudian kamu menjadi ketua CA di Solo. Bener. Gimana itu ceritanya? Gimana ya?
sebenarnya ya bukan prank sih, Ya. tapi prank halus lah. Enggak. Jadi waktu itu ketika saya jadi ketua PMK, enggak tahu tiba-tiba ada satu anak dari pelayanan Fire Generation ini yang kontak saya waktu itu karena mau melayani di kampus. Ya udah, waktu itu saya pengen tahu, ngecek sih sebenarnya ini maksudnya dari organisasi apa gitu. Ya udah, saya datang dan ikut, tapi tiba-tiba malah ketika saya datang dan waktu itu yang khotbah pertama kali itu ini orangnya. Saya. Iya. Ketika saya pertama kali datang di persekutuan mahasiswa di Solo, orang pertama yang khotbah itu Mas Odit ini, teman-teman. Ya, Mas Saya Odit bahkan ini. lupa khotbah di mana. Ya. Nah, terus singkat cerita ketika saya mulai lihat dan dengar apa khotbah yang disampaikan dan selesai ibadah itu kan ada fellowship itu kan, Ya. ada fellowship, teman-teman mereka sharing cerita dan saya mulai dengar dari teman-teman ternyata mereka cerita tentang visi yang dibawa, tentang bagaimana Tuhan rindu kita untuk menangkap hatinya Tuhan dan mulai mengerjakan bangsa ini. Dari situ saya mulai ngerti bahwa kok hati saya rasanya seperti tersangkut ya. Tersangkut di situ gitu loh. Ketika saya dengar apa yang jadi visi misi, apa yang jadi isi hati Tuhan dan dikerjakan bersama di persekutuan itu, saya mulai nangkep kok ini ngeklik dengan apa yang saya rasa gitu. Ya udah, saya putuskan untuk Match ikut gitu ya. rutin di situ. Waktu itu sebenarnya cuma pengen ikut rutin dan ngerti lebih jauh gitulah. Ya. Nah, terus sampai akhirnya saya ikut 2000 berapa itu? 2015 pertengahan. 2015. 2015 pertengahan. Jadi masih jadi ketua PMK atau Masih. Oh, masih ya? Masih jadi ketua Oh, iya. PMK waktu itu. 2015 pertengahan. Ikut Terus? itu, terus kemudian selang beberapa bulan tiba-tiba saya mulai diajak untuk ikut di kelas pemuritan. Ya. Saya mulai dimuridkan di sana, saya dikenalkan dengan bapak-bapak rohani di pergerakan ini. Ya, ada Mas Priambodo, Ko Henry, Mas Joni, Mas Yoyo dan teman-teman yang lain di sana. Saya mulai mengenal mereka, kita mulai banyak cerita, sharing, saya mulai dimentori dan diarahkan hidupnya. Ya, sampai satu titik karena generasi terus berganti dan waktu itu 2017 sebenarnya itu waktu dimana posisi saya itu lagi transisi juga, karena waktu itu 2017 saya sudah mau lulus ya. Saya udah mau lulus, maksudnya selesai dengan proses saya di kuliah, tapi ya tiba-tiba dapatkan kasih karunia untuk ya tiba-tiba dapatkan kasih karunia untuk prank. Untuk pegang kampus Awakening Solo waktu itu ya. Ya dalam hati sebenarnya tarik menarik juga gitu, karena saya sendiri melihat posisi saya mungkin secara secara posisi saya sudah bukan lagi mahasiswa waktu itu, tapi di sisi lain juga saya terpanggil untuk membapai anak-anak dan teman-teman yang ada di pelayanan kampus waktu itu gitu. Iya, ada panggilan Tuhan itu ya yang Iya. Jadi tidak mengerjakan generasi tanpa tujuan. Benar. Dengan panggilan Tuhan. Benar. Terus gimana kok dari kampus bisa hijrah ke sekarang pelayanannya di yayasan di bagian Saya di bagian misi, pelayanan misi. Jadi lebih ke suku-suku. suku-suku. Iya, anak-anak suku, komunitas suku, ya, Tribe, ke pulau-pulau, iya. tribes. Ya ke pulau-pulau. Iya. Sudah ke pulau mana aja, bro?